Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Untayan syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan, kita ucapkan atas limpahan rahmah, hidayah, inayah, atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang tidak pernah bagi kita bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat banyak. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul, katakanlah, wahai Muhammad, lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, jika saja air laut midadan dijadikan tinta li kalimati rabbi, untuk menulis tanda-tanda, untuk menulis ayat-ayat Allah, la nafidal bahru, maka telah habislah air laut itu, qabla, sebelum, antan fada kalimat rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Allah itu ditulis. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terakhir, pembawa risalah kebenaran, yang insya Allah kita tunggu syafaatnya kelak pada hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini, di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita bisa menggapai, meraih, berusaha untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan yang baik, di antara amalan sunnah yang baik adalah membaca ayat suci Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam, kita sebagai umat Islam tentunya memiliki satu pedoman. Mohon maaf kalau boleh saya mengibaratkan setiap hal, setiap benda yang baru yang dibikin oleh pabrik, maka pasti akan diiringi dengan manual book, akan diiringi dengan buku panduan. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, maka tentunya kita manusia ini juga diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa panduan itu? Panduan itu adalah Al-Quran, kitab suci Al-Quran.
diperjelas lagi oleh hadis, oleh sunnah, dan oleh qarar atau takrir dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, tentunya kita yakin, kita percaya, sepercaya-percayanya, seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berisi kebenaran sebagai pedoman, sebagai petunjuk untuk hidup kita. Untuk hidup kita di dunia ini, dan tentunya untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menjelaskan, dan mungkin ada 70% diantaranya adalah berisi sejarah, berisi tarikh. Mengapa demikian? Agar kita belajar dari umat-umat sebelum kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kebenaran tentang Al-Quran sudah tidak bisa lagi dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Musuh Nabi Musa alaihi salam adalah Fir'aun, la'natullah. Di akhir cerita, di akhir kisah, ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian Nabi Musa alaihi salam dengan tongkatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membelah lautan. Lautan terbelah sehingga Nabi Musa alaihissalam berlari dan terus dikejar oleh Raja Fir'aun dan tentaranya. Akan tetapi setelah sampai di seberang lautan yang satunya, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kembali Nabi Musa ini untuk memukulkan tongkatnya, sehingga air laut pun kembali seperti biasa. Dan Raja Fir'aun pun bersama bala tentaranya tenggelam di tengah lautan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fal yauma," maka pada hari ini, "nunajjika," kami selamatkan engkau, "bibadanika," tubuhmu. Kami selamatkan tubuhmu, kami selamatkan tubuhmu. Siapa? Wahai Fir'aun. Litakuna, agar menjadi liman khalfaka ayah, petunjuk bagi orang sesudahmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 1000 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan melalui ayatnya tadi kira-kira 1400 tahun yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggap saja jarak antara kita dengan Nabi Musa alaihi salam adalah 2400 tahun. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jasad Fir'aun yang sekarang dimumikan, diabadikan menjadi mumi, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah lautan 2400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan itu 1400 tahun yang lalu. Saya ulangi, kejadian antara
Nabi Musa alaihissalam, antara ditenggelamkannya Raja Fir'aun dengan kita berjarak 2400 tahun. Dan jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW adalah 1400 tahun. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan ini 1400 tahun yang lalu. Akan tetapi jasad Fir'aun apakah ditemukan? Iya. Jasad Fir'aun betul-betul ditemukan di sekitar abad 19. Jasad Fir'aun ditemukan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui kabar itu, bisa mengetahui pemberitaan itu? Pemberitaan apa? Pemberitaan tentang akan diselamatkannya tubuh Fir'aun, kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita tahu bahwa betul jasadnya ditemukan. Jasadnya Fir'aun ada. Diselamatkan oleh Allah, dibuat utuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi tanda kepada kita, bukti kepada kita bahwa memang betul 2400 tahun yang lalu pernah terjadi seorang yang mengaku sebagai Tuhan, seorang yang mengaku sebagai pencipta alam semesta. Akan tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia mati. Dia mati gara-gara minum air. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Itu adalah salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an memberitahukan hal yang sudah lewat. Ada satu bukti lagi di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberitakan. Akan tetapi kejadian itu belum ada. Saya tidak mengatakan meramal, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberitakan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada satu kejadian. Salah satu contoh kejadian itu adalah ketika bangsa Romawi. Ketika bangsa Romawi yang pertama kali dikalahkan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Bangsa Romawi di awalnya kalah. Dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh bangsa Persia. Yang zaman dulu adalah seorang Majusi. Fi adnal ardi wa hum min ba'dihi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Saya ulangi. Fi adnal ardi wa hum min ba'dihi. Saya ulangi lagi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang dekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dan memang betul, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Romawi setelah turunnya ayat ini, setelah turunnya surah Rum, setelah turunnya ayat yang mengatakan bahwa mereka kemudian akan menang, beberapa tahun kemudian setelah ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul, bangsa Romawi kemudian meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bangsa Romawi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah a'lam. Allah yang lebih tahu tentunya. Tapi yang pasti bangsa Persia yang dulunya mengalahkan orang Romawi, mereka menganut ajaran Majusi. Sedangkan orang-orang Romawi kala itu yang dikalahkan pertama kalinya dan kemudian menang, mereka adalah ahli kitab. Kebanyakan dari mereka adalah Nasrani yang betul-betul berpegang teguh kepada ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Mereka dikatakan ahli kitab. Ini adalah salah satu atau dua bukti dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran Al-Qur'an, jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Semoga
pada bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk selalu membaca Al-Quran. Lisan kita selalu basah dengan kalimah-kalimah thayyibah, selalu basah dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan membaca ayat suci Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena dia akan datang pada hari kiamat. Al-Quran itu akan mendatangi kita nanti, syafi'an li ashabihi, akan memberi syafaat bagi orang yang biasa membacanya. Kita ilustrasikan kalau seandainya saat ini kita di dunia, kita senang sekali berteman dengan Al-Quran. Senang sekali tidak hanya berteman, tidak hanya memegang Al-Quran kesana kemari, tapi kita juga membaca isinya. Kita juga menelaah di dalamnya. Kita juga mentadabburi isinya. Artinya apa? Kita betul-betul ingin berteman dengan Al-Quran ini semasa hidup kita di dunia. Jika itu yang kita lakukan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pasti adalah di akhirat kelak Al-Quran yang kemudian akan datang kepada kita. Kita tidak tahu siapa itu yang mendatangi kita. Wahai saudaraku, kata Al-Quran, mohon maaf, ilustrasi. Wahai saudaraku, ikutlah denganku. Engkau siapa? Kita tidak tahu. Sudah, kamu ikut saja. Aku akan membantumu. Aku akan menyelamatkanmu di akhirat ini. Engkau siapa? Aku adalah temanmu dulu. Apakah kamu lupa? Aku adalah temanmu dulu semasa hidup kamu. Kamu sering membawaku. Kamu sering membacaku. Kamu sering mentadabburi ayat-ayatku. Kamu sering kamu suka membasahi lisanmu dengan ayat-ayatku, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Maka saat ini aku pun ingin membantumu. Maka ikutlah denganku. Itulah ilustrasi syafaat yang diberikan oleh Al-Quran. Di hadis yang lain, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Al-mahiru fil Quran, orang yang pandai di dalam Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia. Masya Allah, luar biasa jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu yang selalu kita inginkan, agar kelak kemudian ketika kita di akhirat, kita bersama malaikat yang mulia. Di dunia saja ketika kita mendapat teman, ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, sudah senangnya bukan main. Apalagi di akhirat kelak, ketika malaikat ingin berteman dengan kita, ma'as safaratil kiramil bararah. Dan akan tapi bagaimana yang belum pandai? Aku belum pandai, Pak, untuk membaca Al-Quran. Jangan takut. Walladzi yaqra'ul Quran, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Walladzi yaqra'ul Quran, dan barang siapa yang membaca Al-Quran, falahu ajrun, maka baginya satu kebaikan. Dikatakan juga oleh Rasulullah, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika belum pandai bagaimana? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u wa huwa 'alaihi syaqun, dan bagi orang yang membaca Al-Quran
Akan tapi dia terbata-bata. Terbata-bata kenapa? Alaihi syaqun. Terbata-bata karena sulit. Falahu ajroni. Maka baginya 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala karena membaca Al-Quran. Itu sendiri. Dan pahala yang kedua adalah pahala dari usaha dia untuk membaca Al-Quran. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah sebagai muqaddimah dari pertemuan kita yang insya Allah pertemuan ini tidak hanya pada kesempatan ini, akan tapi pertemuan akan kita lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita umur yang panjang untuk selalu bisa beribadah kepadanya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, setelah tadi saya menyampaikan, saya berusaha ingin meyakinkan kepada diri saya dan kepada kaum muslimin sekalian tentang luar biasanya Al-Quran, tentang bagaimana Al-Quran itu nanti bisa menjadi syafaat bagi kita. Untuk selanjutnya, insya Allah pada kesempatan ini, pada kajian ini kita akan membahas salah satu kitab yang menurut saya Masya Allah luar biasa isinya, luar biasa baiknya, yang disusun oleh beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Di dalam kitab beliau yang berjudul Minhajul Muslim, platform for Muslims. Kenapa saya menggunakan kitab? Karena mohon maaf, karena keterbatasan kemampuan saya, sehingga agar kajian ini bisa lebih tertib, kajian ini bisa urut, maka insya Allah kita akan membahas kitab yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitabnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, kitab Minhajul Muslim, beliau beliau menuliskan beberapa bab, dan insya Allah yang akan kita bahas kali ini adalah bab 1, Al-Babul Awal fil Aqidah. Bab 1 yaitu berbicara tentang akidah. Di bawahnya ada sub-sub lagi, subbab-subbab lagi. Di antaranya adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Dan itu insya Allah akan kita bahas. Pada pertemuan yang baik ini insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ketahui sebelumnya adalah bahwa ada dalil. Dalil itu tanda atau bukti. Dalil ada 2 macam, yaitu dalil naqli dan dalil akli. Mohon maaf, dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli adalah dalil yang diambil dari entah itu kitab suci Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naqli
Asal katanya adalah naqala, memindahkan. Dalil, sehingga dalil naqli artinya adalah dalil naqli, dalil yang dipindahkan, dalil yang diambil. Dari mana? Dari kitab suci Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dalil yang kedua adalah dalil aqli. Dalil aqli. Dalil aqli adalah dalil yang diambil dari akal, atau kita bisa mengambil dalil itu, bisa memikirkan dalil itu dari akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Kita mulai. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak perlu dipertentangkan lagi iman kepada Allah itu seperti apa. Ya, ini sudah jelas. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita juga percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan. Hanya Allah lah satu-satunya pengatur alam semesta ini. Tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tadi sudah saya katakan ada dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalq